banting ke arah kanan, BTR juga suka ambil posisi itu juga. Itu tempat yang krusial banget, bahkan di Indonesia tempat itu diperebutkan loh. Yang dari bootcamp bakal ambil posisi itu, yang dari Painan bakal ambil posisi itu, dan yang dari Ruin juga ada kemungkinan buat ngambil posisi yang ditempatin sama RRQ saat ini. Dan ini tempat tersebut itu adalah tempat yang menjadi alasan banyak tim ingin turun di bootcamp karena nggak jauh dari bootcamp. Siapa yang menguasai tempat tersebut pindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya itu tinggal lari, nggak harus berenang. Painan, Bootcamp, sama Ruins tuh yang suka ngambil tempat yang saat ini dihinggapi oleh tim RRQ. Baru ada satu orang aja yang dipulangkan ke arah lobby. Ini dia posisi overall rankingnya, gimana Airwolf ternyata masih terjebak di posisi ke-14. Ya, dan nampaknya di dekat seorang Raum ada sebuah airdrop, ada Augen dan juga kali 8 dan juga satu set Robocop. Betul, zonanya juga agak mendonat ya, walaupun sedikit condong ke arah timur. Tapi ini nggak ngebuat repot semua tim, hanya ada dua tim yang belum masuk ke dalam circle. Airwolf sama yang ada di bawah Secret Jin. Ya, tim TSJ yang berada di area selatan dari Sunhawk ini. Betul, itu di play zone tapi nggak masuk ke dalam circle-nya. Masih bisa terkikis oleh blue zone-nya, dan seperti biasa Airwolf bakal memainkan tempo yang lama karena gameplay mereka di Sunhawk ini bakal bermain strategi healing. Dr. Badru. Betul, dan kalau kita lihat nampaknya ini lebih banyak circle-nya itu berada di area Pulau B. Kemungkinan besar nanti akan berakhir di Pulau B. Yakin? Kalau biasanya kalau gedenya di Pulau B sih ke situ biasanya. Wow. Terpesona, aku terpesona. Gila, analisanya Sunsqueeze sih GG juga kayaknya ya. Oke, 4AM sedang bergerak juga sudah mulai terpotong oleh Zeus. Ada Ziol yang secara komit memberikan spray, namun tidak ada satupun korban yang didapatkan oleh Ziol. Dan ya, kita saksikan kali ini nampaknya dari 4AM. Ada sebuah net yang meledak di sana. Lemparan dari tim Zeus. Namun masih belum memberikan damage ke arah Svan. Masih terus menahan di sana. Abeli juga melakukan proning. Sudah tahu di mana area lawannya, namun belum tahu pasti di mana posisinya. Betul sekali. Abeli masih belum berani untuk bangkit dari proningnya karena takutnya tiba-tiba 4AM-nya turun terus ngelock formasinya atau setup dari Zeusnya sendiri. Dan kita lihat kali ini tim Secret Jin yang tadi belum masuk ke dalam circle-nya, kali ini mereka sudah ada di dalam circle. Mereka cukup aman sementara waktu di dalam compound tersebut. ASL juga berseberangan dengan PW88 yang mana fight-nya belum terjadi, belum ada open fire di sana. Enak tuh dari Secret Jin, ngambil sisaan-sisaan yang ditinggalkan oleh RRQ. Painan itu kan tajir banget, apalagi kalau di turnamen kan dikali 2. Itu pasti mungkin ya ada sisaan-sisaan peluru yang mereka butuhkan, terus kayak ada sisaan attachment yang mereka butuhkan, grip extended atau quick draw yang tadinya mereka belum dapat. Ketika mereka masuk di Painan mereka bisa dapat. Gak mungkin semuanya dihabisin bersih gitu kan. Gak kayak kalau kita main di klasik. Kalau klasik kan bisa aja bersih tuh, bener-bener. Gue enggak sih, gue pokoknya kalau udah punya senjata yang enak buat fight aja gitu. Begitu ya. Kan makanya gue sering mati pertama kalau main klasik, karena jiwa barbar gue tuh nggak bisa ditahan. Iya betul. Makanya biasanya kalau gue udah dapat senjata bagus, gue gandeng tuh Eldogi. Oh ya, tidak menggandeng saya ya? Enggak. Oh kenapa tuh? Kita jarang main. Oh iya betul. Walaupun kemarin habis main, dan biasa kalau main kenapa saya yang kenok? Lu sok sibuk sih kalau diajak main. Kuy main nggak? Bentar bang, ada job cash. Sombong amat. Dari mana? Tidak ada dong omongan seperti itu dong. Namun kita fokus dulu ke arah Aero yang mana mereka harus berenang untuk sementara waktu, karena kalau mereka nggak renang, mereka ngelewatin area dari RRQ itu sangat berbahaya. Mereka sebenarnya bisa aja dari satu pulau ke pulau yang lainnya, yang paling dekat itu di area RRQ, tapi sudah ditempatin oleh mereka. Gitu. Iya, tapi kan tadi circle-nya menuju ke arah sebelah kanan ya. Dan ternyata Better bakal bertemu dengan Secret Jin di arah Painan kali ini. Sudah mulai melakukan setup di dua tempat yang berbeda, terpisahkan oleh sebuah sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Ya, namun itu sungai bisa Namun, menghambat. boy, Namun, bukan tamun. Iya, namun sungai itu bisa menghambat juga pergerakan dari pemain-pemain yang sedang berenang. Biasanya kayak gitu. Dan kita saksikan kali ini nampaknya Liquid kembali akan memantau keberadaan dari tim TSJ. Ini fight yang sering terjadi di Painan, saling berseberangan. Betul. By the way, ini tasnya Liquid itu bisa didapetin di mana sih? Tasnya Liquid tadi bukan yang ini Kosmos. Iya. Wah, Tasnya Liquid tadi lucu kayak ada mata-matanya gitu loh. Saya tidak fokus ke sana lagi dah. Waduh. Nanti kita lihat. Gue tuh juga memperhatikan kostum yang mereka pakai dan betul. juga skin-skin yang mereka punya. Iya. Kali aja ada yang lucu yang gue pengen gitu kan, kayak Dacia Gold waktu itu udah punya gue. Akhirnya udah punya. Akhirnya. Setelah melewatkan yang ini nih. beberapa kali event. Nah ini tasnya ini. Ini dari Crate ada. Yang mana? Yang baru atau lama? Ini udah lama, udah agak lama. Udah agak lama ya? Oh berarti harus nunggu event, nge-recall beberapa skin yang udah terjadi di season-season sebelumnya. Oke, Glaciarnya sih saya masih ngincer tapi belum dapet ya. Glacier gue gak kepengen sih. Oh nggak kepengen? Gak kepengen, karena persentase dapetnya dikit banget. Tapi AKM yang paling baru sih bagus. Bentar ini kita mau Oh iya betul.
Tapi iya, kayak paling baru bagus. Gue udah gak tertarik sama skin lah. Oke. Kecuali UC gratis baru. Waduh, kenapa jadi ke situ ya? Saya Kalau juga top up mau. UC gampang di mana? Langsung saja menuju ke in game ya. Nah. Karena di in game bisa langsung top up UC aman dan paling terpercaya. Betul, udah pasti aman ada di sana. Dan ngomong-ngomong aman, tim Secret Gen masih aman-aman saja untuk sementara waktu. Lepas dari jangkauan Bigetron, mereka akan lanjut kembali perjalanan mereka di Sunhawk untuk sementara waktu masuk ke dalam circle-nya. Betul, ini masih circle yang ketiga. Gua entah kenapa gitu ya. Gue merasa tuh untuk Sunhawk kali ini pasif banget. Iya. Ini map kecil 4x4, circle-nya juga berbeda dengan circle-circle Sunhawk yang ada di klasik, tapi pasif banget dan baru dibilang pasif, playernya pada nggak terima sepertinya. Langsung ada open fire menuju ke arah Nova. King menerima damage yang lumayan dalam, 50% HP barnya menghilang. Ya, dari tim Zeus mereka sudah menguasai sebuah bukit. Dari mereka harusnya punya angle shoot yang sangat-sangat luas ke arah bawah. Sangat luas termasuk kepada tim Nova, ada Paraboy dan yang lainnya sudah terspot oleh tim Zeus. Betul sekali. Paraboy masih memantau di bagian bukit belakang karena tadi ada bunyi tembakan yang ngebuat King kehilangan HP cukup banyak. Tapi hati-hati, di bagian bukit seberang ada Alpha 7. Ya, ini bisa juga menjadi terparty. Alpha 7 mendengar tembakan yang diluncurkan oleh tim Zeus. Ini bisa saja mereka mendatangi area tersebut untuk melakukan terparty, namun akan coba dicari namun tidak terlihat. Enggak, itu cuma mantau doang. Ya, Ngecek doang. Ada ngecek. bung puyuh nggak? Ternyata nggak ada. Akhirnya dilepas lagi dan ngontrol area yang lainnya. Ziol masih bersantai ria aja. Ini kayaknya temponya bakal turun banget ya. Belum ada fight lanjutan loh. Dari tadi kayak cuma pick off, nyicil HP, habis itu udah. Yang penting dapat informasi. Bahkan yang hilang adalah baru satu pemain dari Alpha 7, dari Ewan maksud saya. Ewan. Ya betul, Ewan di awal-awal tadi yang kita lihat. Ewan atau Ayes. Ewan. Ewan ya. Ewan atau Ales. Waktu itu saya salah ya waktu itu ya, betul. Kalau di Indonesiain Atu. Atu. Apa? A1. Ah, betul sekali. Betul sekali. Agak connect ternyata ya. Iya. Langsung udah mulai impressive. Langsung spontan. Uy. Jadi ngedagel kita ya. Iya. Inilah yang terjadi ketika tidak ada fight ya. Hmm. Kita udah bahas dari A sampai Z, balik lagi ke A, lompat ke H, balik ke Z, lalu ke T, balik ke A, tapi belum ada fight yang terjadi. Belum ada open fire, bahkan sekalinya ada open fire itu hanya melakukan hit saja, tidak melakukan knock, bahkan tidak mengkonfirm killnya. Dan Betul. lihat-lihat di sini, spray ke arah depan Ziol terpantau oleh seorang Jimmy, namun lagi-lagi belum knock. Bagus ya. Kali ini kalau kita perhatikan juga pergerakannya udah mulai bisa ngelok satu persatu pergerakan dari tim Zeus, namun sama-sama belum mendapatkan knock. Zeus juga tadi sempat ngasih damage yang cukup besar ke arah King, tapi nggak sampai knock. Ini berbalik. Ya. Nova yang ngasih tekanan ke arah Zeus, tapi nggak knock juga. Betul sekali, dan kalau kita lihat nampaknya Konina Power juga terspot oleh tim Zeus di sebelah sana, belum terlihat juga, dan ada tapping yang dilakukan oleh Black White ke arah depan. Betul, Black White. Kenapa lo ngomongnya jadi dikit-dikit gini dah gue? Ada pressure nampaknya, dan kali ini Black White melakukan pressure ke arah tim Secret tadi. Ya, betul banget. Langsung ada tembakan. Tapi lagi dan lagi harus gue bilang belum ada knock yang diamankan. Dan Secret yang saat ini terpress oleh Konina Power, mereka masih tertahan di arah Blue Zone. Blue Zone juga sudah mulai... Belum ternyata. Gue kira udah mulai bergerak, tapi ternyata belum bergerak. Apa ini hanya sebatas sugesti mata gue aja. Ya, masih ada 45 detik waktu untuk pemain-pemain ini masuk ke dalam circle selanjutnya. Betul. Dari seorang Aishel, hati-hati, dia sudah terpantau oleh Black White, dan kali ini Black White spray to the smoke, namun belum mendapatkan siapapun di sana. Belum ada yang didapatkan oleh Black White sama sekali. Secret pun juga sudah mulai terspot. Kali ini Rex juga sudah keluar dari compoundnya, keluar dari rumahnya. Linpik yang terlihat oleh Black White, namun belum ada damage tambahan yang diberikan. Ya, tapi ini Konina Power benar-benar sudah ngepres posisi dari tim Secret. Mereka nggak bisa untuk melakukan rotasi. Mau nggak mau mereka harus melakukan smoke dulu, lalu lari ke arah atas. Nah, ini dia eye shotnya nekat buat nyebrang, dan smoke sudah mulai menghilang. Semua player Secret sudah mulai melipir ke arah sebelah kiri dari Konina Power. Lagi dan lagi tidak ada korban yang terjatuh ketika tim lain melihat tim lain yang rotasi. Ya, dan kalau kita lihat nampaknya dari tim RRQ juga mereka harus segera masuk ke dalam circle-nya. Sudah ditunggu oleh Alpha 7 yang sedari tadi ada di area high ground. Ini dia kita saksikan nampaknya Hasaki harus terkenok di sana. Betul, ini bakal ditembak langsung. Ernie-nya free shoot, free-nya dan ternyata terjatuh. Masih mendapatkan satu kabaran pohon, dan Iron Wolf rotasi di belakang dari tim RRQ. Ernie melipir dan ada backup fire dari sisi yang lain. Trade terjadi
Ice dipulangkan ke arah lobby, Ernie dipulangkan ke arah lobby, sudah semakin meningkat potensi fight yang terjadi untuk circle yang keempat. Ini dia saat awal game sangat-sangat pasif. Di late gamenya nanti pasti akan pecah di mana-mana. Satu tim tidak hanya fokus ke arah satu lawannya, namun Yuhai juga juga harus knock. fokus ke arah yang lainnya. Svan bisa mendapat satu orang, Trax juga harus terkenok di sana. Betul, ini banyak banget, udah mulai chaos banget untuk Sunhawk kita di 20 menit, hampir 20 menit 4am Suk terjatuh. Alpha 7 juga masih melanjutkan fight-nya kali ini. Secret Jin yang mereka pantau, Tukai terjatuh, Super Una terspot oleh tim-tim lain. Kali ini bakal ada close combat, lempar molotov juga sniper tower bakal dikontrol, terbakar oleh api dan menuju ke bagian bawah, namun sudah di lock oleh Luxi, mendapatkan satu orang dari Alpha 7. Poin pertama untuk Red Aliens. Benar-benar permainan sangat-sangat cerdas sekali. Dia tahu ada orang di sana dan dia nggak langsung melakukan push, dia ngebakar dulu supaya panas. Yap, dan nade sudah mulai dilemparkan. Alpha 7 tertahan oleh Red Aliens. Mereka nge-split menjadi dua titik yang berbeda, di mana dua orang nge-stick di bagian belakang dari batu ini, tapi Bigetron tahu di depan sana ada orang karena tidak mungkin ada smoke tanpa ada penciptanya. Secret Jin pun terjebak di dalam shake. Mereka belum bisa bergerak kembali, padahal Blue Zone sudah mulai menghimpit smoke semakin tebal. Wall smoke yang begitu tebal dibuat oleh Alpha 7 untuk membutakan view dari Red Aliens. Liquid pun berada di barisan paling depan. Nets meledak, masih berada di bagian depan dari batunya, terselamatkan dari damage granat yang dilemparkan oleh Alpha 7. Ya, smoke sudah mulai menghilang kali dan kita saksikan nampaknya ada Lau di sana. Akankah ketahuan? Liquid sudah ketahuan posisinya. Spray down dilakukan oleh Lau, namun hati-hati dari belakang. Masih ada satu orang Luxi di sana, naik ke atas dan tiba-tiba hilang begitu saja Alpha 7. Alpha 7 dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Bigetron, dua player mereka terknockdown, tapi harus segera diselamatkan karena mereka butuh bergerak juga. Mereka belum berada di bagian dari circle kali ini dan sudah mulai bergerak dan sudah mulai terlihat kembali circle yang kelima. Harus tenang, sudah berhasil revive, harus dibuat wall smoke. Mereka hanya butuh bergerak 100 meter untuk masuk ke dalam zona, nggak nyampe malah. Ya, Cosmos sudah memantau pergerakan dari Bigetron, namun dia ada di luar circle-nya dan kita lihat kali ini tim Secret akan coba naik oleh 4am di sana. Kita lihat ada bakaran juga masuk ke arah Rex. Rex terbakar. Namun kali ini akan coba membuka bakaran juga ke arah depan menuju ke lawannya. Suk harus ter-takedown dan kali ini Shinhei juga harus ter-takedown oleh seorang Matoy. 4am tereliminasi, ini memberikan kesempatan Bigetron untuk mengejar poin dari 4am. Kembali posisi tim yang ada di puncak mulai lengser karena mereka tidak mendapatkan placement yang bagus untuk di match Sunhawk. Bigetron mendapatkan kesempatan untuk bergerak kali ini. Sementara Kunina Power bakal nge-flank ke arah sebelah kanan, mereka bakal bertemu. Tapi Bigetron juga sudah mulai memantau pergerakan dari Kunina Power. D2E, pemain dari RRQ yang tersisa last man standingnya masih bertahan ternyata. Luxi, Zuxi bergerak pelanan pasti untuk memastikan pergerakan dari Kunina Power. Sayang sekali tadi kalau kita saksikan kali ini Futbolis juga sudah terkikis dan kita lihat nampaknya Godless bisa mendapat satu orang. Ice shot ter-takedown. Yes, dan Zeus pun bakal bergerak juga. Mereka belum masuk ke dalam circle, baru satu tim aja yang masuk ke dalam circle. Terlihat dengan sangat jelas 4 orang di bagian pertigaan. Yuhai termakan oleh Blue Zone dan Silas Linping karena sebelah kanan, nembak yang mana, nggak tahu nembak yang mana karena orang-orangnya juga belum bergerak ke bagian dalam. A1 pun tersingkirkan untuk Sunhawk kali ini. Selim terpick off, dua tim yang berada di bagian papan atas kali ini dipulangkan ke arah lobby tanpa mendapatkan poin yang terlalu banyak. Ini menjadi momentum untuk Bigetron dan kita saksikan kali ini nampaknya IC bisa mendapat satu orang. Futbolis juga ter-takedown nampaknya. Sayang sekali Liquid di sisi lain dan kita saksikan kali ini Ryzer juga tumbang. Harus ter-takedown, tersisa satu orang saja. Zuxi akankah bisa menjadi penyelamat? Akankah bisa menjadi hero di sana? Bisa. Zuxi bakal menyelamatkan Liquid terlebih dahulu. Belum ada wall smoke yang mereka buat. Lemparan Nets ke bagian atas, berhasil mundur ke belakang. Masih cukup tenang kali ini. Bigetron sedang melakukan arisan untuk melakukan revive. Saling melakukan revive supaya lebih cepat prosesnya. Secret pun dipulangkan ke arah lobby. Bigetron bertahan dengan keempat pemain mereka. Bahkan mereka sudah mendapatkan 5 kill. Tapi Zeus kembali menggila. 9 kill dikumpulkan oleh Zeus. Wow, dan kita saksikan kali ini harus segera melakukan healing. Nice. Satu orang Frozen ter-takedown. Akankah mendapat yang kedua? Zuxi akan coba maju dengan gagah berani ke arah depan dengan AKM-nya. Akan coba melakukan, sayang sekali dari sisi lainnya. Namun Blue Zone juga sudah menghimpit pemain-pemain dari Bigetron. Dan kita saksikan kali ini Zio dari sisi lain. Ya, sangat disayangkan Zeus punya angle view ke arah Red Aliens dan BTR harus puas di posisi ke-7. Airwolf juga harus puas tadi di posisi ke-8. Dua tim Indonesia sudah dipulangkan, 6 tim tersisa kali ini. Nova kembali menunjukkan kekuatan mereka untuk di Sunhawk dan Zeus bahkan lebih menggila. Mereka mendapatkan 10 poin kill. Dua player knock tapi masih bisa diselamatkan. Matic itu benar-benar udah gak ada warnanya HP-nya, namun masih selamat di sana dan kali ini kita saksikan Oldboy harus ter-takedown dan akan pulang ke
karena Blue Zone juga sangat-sangat sakit sekali. IC mendapatkan 1 kill lagi. Betul, Zeus masih bertahan di bagian belakang, Black White pun masih bertahan, seorang diri aja, 5 tim tersisa, 11 player yang masih hidup kali ini. Jimmy sedikit mengintip dari bagian dalam, kontrol yang begitu bagus untuk memantek ke arah bootcamp karena masih ada 1 player Navi yang terjebak di area bootcamp. Hati-hati dari tim Nova, mereka juga tidak hanya fokus ke arah depan ada Navi, di belakang mereka juga ada tim lain. TSJ nampaknya dari kita saksikan kali ini Paraboy akan coba spray ke arah depan namun tidak memberikan hit sama sekali. Ya, dan Zeus pun 12 kill mereka bukukan kali ini, bergerak pelanan pasti, 40 peluru, udah ada extended berarti tapi udah gak ada healing lagi. Udah gak ada healing lagi karena IC pun tertangkap, terspot oleh Nova. Order menjatuhkan 1 player dari tim Nova. Black White juga mulai terspot. Paraboy menambah poin kill. 3 tim yang tersisa, 4-3-1. Secret Jin hanya fokus untuk melakukan healing. Betul sekali. Di late game kali ini nampaknya tim Nova menggila. Paraboy tadi sangat on point bomnya dan dia akan coba mencari lawan-lawannya yaitu tim Zeus yang mana 1 orang juga sudah terkena oleh Blue Zone-nya. Tinggal 2 orang lagi, ada Zion dan juga ada Gatlas akan coba. Kali ini Paraboy Abeli harus ter-take down. Abeli low banget. Itu gak punya angle shoot. Oh, dan commit shoot ke arah Jimmy ngebuat Jimmy gak bisa melakukan pick up tapi lemparan molotovnya sedikit panik membuat dia harus keluar dari rumahnya. Cosmos masih fokus dalam melakukan healing. Last man standing 1 lawan 3. Abeli belum melakukan healing. Blue Zone sudah mulai menghimpit. Ini bakal menjadi palang pintu untuk menahan pergerakan dari tim Zeus. Seorang diri aja Jimmy di bagian luar dari kompon untuk menahan dan mendapatkan clutch ke arah Zeus. Kalau bisa diamankan, clutch moment yang begitu bagus untuk Sunhawk kali ini. Namun Abeli dia udah gak bisa healing lagi dan ini bisa menjadi titik lemah untuk tim Zeus. top Tapi tuh. masih bisa healing dan kita saksikan kali ini 1 lawan nampaknya 3. dari Zeus akan coba mencari, akan coba grebek sahur ke arah Jimmy. Sudah terlihat 3 orang di sana, spray ke arah depan, mendapat 1 orang dan ya tidak bisa untuk yang kedua. Dan winner chicken dinner didapatkan oleh tim Zeus. Wow, berapa banyak kill yang mereka dapatkan? 16 kill. 16 kill untuk Zeus di Sunhawk. Ya, permainan yang sangat-sangat prima dari Zeus. Mereka perlahan dari atas turun ke bawah. Kuncinya adalah saat mereka bisa meng-knockdown seorang Paraboy. Ini kayaknya kill terbanyak, gue. Kill terbanyak sepanjang Grand Final. Iya, betul. Rekor Grand Final berarti ya. Hari pertama kill terbanyak WWCD-nya itu di 4AM dengan 11 kill. Ya. Hari kedua kill terbanyaknya itu ada di Navi dengan 13 kill. Dan hari ini untuk 5 match yang sudah kita mainkan, Zeus dengan 16 kill. Ini kill terbanyak untuk tim yang WWCD. Untuk sementara waktu. Yang WWCD ya? Ya, yang WWCD betul. Wow, kill yang sungguh banyak dibukukan oleh tim Zeus. Memang mereka bermain dengan sangat barbar dari awal. Mereka sudah mengumpulkan pundi-pundi kill dan sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan winner chicken dinner. Wow, what nice game dari Zeus. Mereka kembali meningkatkan performa mereka. Ini ngebuat mereka bakal bertahan lebih lama di papan atas. Ya, betul sekali. Mereka bermain dengan sangat bagus. Tadi sudah saya katakan kuncinya adalah saat mereka tiba-tiba bisa meng-knockdown seorang Paraboy. Yang mana Paraboy itu dikirim untuk menjadi informan di mana Betul. Zeus berada. Jagain posisi paling depan, Ya. palang pintu pertama untuk menahan rotasi dari Zeus. Paraboynya kena, tinggal 1 pemain terakhir dari Nova ngebuat dia nggak bisa berkutik karena 3 player dari Zeus cukup prima dari kondisi HP bar. Betul sekali. Bahkan tadi Jimmy akan coba membakar pemain-pemain dari Zeus, namun sayang sekali tadi molotovnya miss sehingga dia mau nggak mau harus keluar dari kompon tersebut. Itu udah panik banget. Iya, iya. Udah panik banget ketika lo pengen ngelempar utilities terus tiba-tiba utility-nya nyangkut. Itu molotov loh. Iya, Molotov molotov. kalau granat sama smoke masih mending, sama stun grenade itu masih bisa mantul. Molotov tuh nggak ada kesempatan buat mantulnya sama sekali. Bahkan ketika lo bermain molotov untuk di Sunhawk ataupun di Erangel dengan pintu yang papan kayu, pintunya dari kayu, lo lempar molotovnya itu pintu langsung hancur. Ya, itu dia. Dan itu membuka kesempatan dia bisa aja kenok oleh molotovnya sendiri gitu, kebakar diri sendiri. Namun ini dia adalah highlight di match yang tadi baru kita saksikan. Bermain dengan sangat bagus pemain-pemain dari 4AM juga sebenarnya dari awal. Namun mereka harus merasakan musuh di match kali ini dan ini membuka jalan sebenarnya untuk Bigetron dan tim-tim yang ada di papan tengah sampai bawah untuk naik ke atas. Betul, tapi Zeus ini benar-benar main bagus hari ini. Walaupun mereka nggak WWCD, ini baru WWCD pertama mereka. Tapi kalau kita ingat di match-match sebelumnya, Zeus mendapatkan 2 digit kill, Zeus mendapatkan 8 kill. Ini ngebuat Zeus semakin strong dan semakin powerful untuk bertahan di papan atas seperti yang gue bilang tadi. Ini Zeus harus diperhatikan banget sih. Permainan mereka yang mereka lakukan di hari pertama itu nggak menjadi acuan